Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi. Alhamdulillah, jumpa kembali kita pada materi PPKN kelas 10 semester 1. Video pembelajaran kali ini melanjutkan video pembelajaran sebelumnya pada bab 2 mengenai pokok kaidah fundamental bangsaku. Kali ini pada bagian C, yaitu mengenai kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada. Dalam hal ini adalah alat kelembagaan negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan, check and balance, antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang, masih terdapat kerjasama antara badan eksekutif dan legislatif. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Macam-macam kedaulatan. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2, dan kedaulatan hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah negara yang dalam pelaksanaan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, equality before the law, bagi seluruh warga negara Indonesia. 3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. 4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat. 5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku. 6. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara luber, langsung,
umum, bebas, dan rahasia. Dan jurdil, yaitu jujur dan adil. Oke kelas, selanjutnya kita pada bagian D, yaitu mengenai partisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Tujuan internasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, bebas artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan, Timur dengan paham komunisnya dan Barat dengan paham liberalnya. Aktif artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia. Oke kelas, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 3. Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 4. Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Oke kelas, selanjutnya adalah perwujudan politik Indonesia yang bebas dan aktif. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung. 2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. 3. Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). 4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro. Kelas, selanjutnya, dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, beberapa hal dapat dilakukan bangsa Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
dengan tidak mencampuri urusan negara lain. 2. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional. Menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. 3. Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi. 4. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan. 5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara serta kepentingan Indonesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. 7. Meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama, dan pembangunan kawasan. Oke kelas, alhamdulillah kita selesai pada pembahasan di bab 2. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya pada bagian bab 3. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.